Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mbak Alifah. Jadi di sini Ya, waalaikumsalam. sebenarnya perkenalkan, aku Nabil Darban Firmansyah dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dan pada malam ini aku mau mewawancarai Mbak Alifah terkait usahanya untuk memenuhi tugas mata kuliah eh, KWU seperti itu. Jadi nanti eh, aku nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Mbak Alifah bisa jawab, gitu ya. Ini lagi di mana ini Ya. posisinya? Oh, ini baru di rumah, Mas. Oh, di rumah. Oke, oke. Ya. Jadi Mbak Alifah ini apa? Buka usaha cireng di Jakal KM berapa ini? 7, 17,5. 17 ya, 17,8. Usahanya tuh bisa dibilang sangat laris manis. Tak lihat di story tuh sering Iya, lumayan. habis, gitu ya. Oke, Alhamdulillah. untuk pertanyaan pertama, kalau boleh tahu, apa sih visi dan visi apa tujuan utama dan misi dari usaha yang dimiliki oleh Mbak Alifah? Ya, visi misinya. Dari ya, dari visinya tuh yang pertama, kita tuh pengen menghasilkan produk makanan itu yang ringan, apa namanya, cemilan ringan, tapi itu Ya. berkualitas dan terjangkau harganya. Utamanya tuh bagi anak-anak yang menyukai sebuah cemilan, tapi yang murah-murah gitu. Hmm, Tapi walaupun murah, kita tidak lupa bahan yang kita gunakan itu tetap berkualitas. Sedangkan untuk misi kami yaitu tetap menjaga kualitas bahan baku dan rasa dari produk yang kita hasilkan itu agar lebih menarik dan kita akan berusaha untuk berinovasi dalam varian isi dan rasanya. oke, mantap. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya terkait produk price plus and promotion, mungkin bisa dijelaskan produk atau layanan yang ditawarkan itu bagaimana? Kemudian gimana sih cara Mbak Alifah menentukan harga, kemudian lokasi penjualannya sama strategi promosinya gitu. Ya, yang awalnya saya akan menjelaskan apa sih produk yang kita hasilkan. Nah, jadi tuh kami tuh memiliki stand dengan nama stand tuh Cireng Baipa. Nah, kita Ya. itu menjual cireng dan citul. Nah, citul itu tuh varian baru yang kita inovasi agar tidak hanya menjual cireng. Nah, untuk harga cirengnya sendiri itu 10.000 dapat 6, sedangkan untuk citulnya sendiri itu 10.000 dapat. Untuk harganya ya alhamdulillah sampai sekarang belum terjadi perubahan harga walaupun beberapa bahan baku itu mengalami kenaikan, tapi kita tidak mau untuk menaikkan harga terlebih dahulu gitu. Oh gitu. Nah, Oke, mantap mantap. sedangkan Terima untuk kasih. untuk Ya, lanjut untuk lanjut. promosi yang kita lakukan, itu kita baru melakukan promosi melalui WhatsApp dan Instagram. Untuk WhatsApp sendiri itu kita pakai WA pribadi, saya sendiri. Kalau Ya. untuk Instagram itu kita memiliki Instagram khusus untuk Cireng Baifa dengan username Cireng Baifa gitu. Jadi kalau semisal ada informasi mengenai kita akan buka atau tutup jam berapa itu kita bisa lihat dari Instagram. Instagram. Oke. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya ini terkait value promotion. Eh, Apa sih yang membuat produk atau layanan dari Cireng Baifa ini berbeda dari yang lain gitu? Mengapa konsumen harus mau membeli itu gitu? Yang beda. Eh, yang beda itu Jadi, karena cirengnya itu kita karena kan awalnya kita buka usaha ini tuh karena kita dulu SMA pengen jualan di kantin ya. Nah, ya. kenapa sih kalau beli tuh karena eh, jujur dari teman-teman yang pernah kita beli ke kita itu bilang kalau cirengmu tuh enak gitu, beda dari yang Hmm, lain gitu. Karena dari cireng yang kita punya juga tuh teman-teman kita bilang, aku beli di sana tuh cirengnya ayamnya nggak banyak. Nah, sedangkan di cireng kita tuh
mereka pada bilang kalau cireng kita tuh ayamnya banyak dan rasa dari ayamnya itu apa bumbunya itu terasa gitu. Oh, berarti awalnya itu karena di apa ya ditawarin ke teman dulu gitu ya. Ya, buka PO Terus dulu. terus karena dapat reaksi positif lanjut gitu. Iya, iya betul, Oke, betul, betul. selanjutnya tadi saluran promosinya itu lewat IG sama WA ya. Iya. Ada selain itu nggak? Atau dua itu aja? Eh, kita mencoba apa namanya promosi melalui Shopee Food, Mas. Tapi Oh iya, karena Shopee Food. Heeh. ya, tapi karena kurang rame kayak Hmm. kalau misal di Shopee Food itu kan kalau nggak ada voucher itu ongkirnya agak mahal ya. Nah, Ya mahal, mereka itu mahal. pada mereka itu pada milih untuk langsung datang ke kedai kita. Oke. Oh gitu ya. Oke, siap-siap. Selanjutnya kalau boleh tahu terkait sumber pendapatan itu, hmm, dari mana aja sih sumber pendapatan bisnisnya itu? Misalnya ada nggak sumber pendapatannya itu mungkin selain dari penjualannya, selain dari penjualan utama. Oh iya. Nah, kalau namanya usaha pribadi itu kemungkinan ya modal itu berasal dari pribadi juga ya Kak. Soalnya kan Ya, kalau semisal dari penjualan itu tidak mencukupi ya kita tidak mau atau harus mau ya kita harus mengeluarkan uang pribadi terlebih dahulu udah untuk memulai usaha kita. Tapi alhamdulillahnya saat ini masih mengalami keuntungan Kak. keuntungan yang cukup signifikan. Iya, Mantap. Berarti dari modal sendiri gitu ya untuk sumber iya. penjualannya. Oke, selanjutnya eh, menurut Mbak Alifah sendiri sumber daya yang paling penting untuk kelangsungan bisnisnya itu antara apakah manusia kah atau mungkin teknologi atau mungkin aset lain. Sumber daya yang menurut Mbak Alifah penting. Oh, kalau karena sudah mengalami kan era digital ya. Jadi yang lebih penting itu dalam hal promosi. Karena kalau misal kita nggak bisa untuk mempromosikan produk kita melewati kayak media sosial atau lainnya itu yang kenal sama produk kita tuh hanya orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang lain tuh tidak mengenal produk kita. Nah, maka dari itu kita mencoba untuk lebih aktif dalam bermedia sosial untuk memasarkan produk kita. Jadi kalau sumber daya yang penting yang pertama itu digital ya dalam hal promosi, Ya, yang kedua ya ya. bahan baku. Mungkin kita harus mencari bahan baku yang berkualitas dan kita harus membuat apa ya kerjasama dengan pemilik pemasok bahan baku itu juga agar tidak terjadi apa ya namanya kita tidak kebagian bahan baku gitu loh Kak, biar kita tetap bisa memproduksi. Berarti promosi sama bahan baku gitu. Ya, Ya, oke. Yang selanjutnya ini terkait hubungan dengan konsumen. Bagaimana cara Mbak Alika sendiri dalam menjaga hubungan baik dengan konsumen agar mereka itu tetap bertahan untuk eh, bisa beli di usahanya Mbak Alif gitu. Bagaimana hubungan konsumennya? eh, untuk menjaga hubungan baik itu kita harus tetap terus aktif ya dalam apa namanya memberi kabar melalui media sosial kalau Ya, kita tuh buka hari ini atau tidak. Nah, soalnya kami pernah mengalami waktu itu karena kita tidak buka, nah ada ya, konsumen yang apa yang namanya ya menanyakan. kagum ya udah datang tapi tuh ternyata tutup gitu kan. Itu kan Hmm, menjadi salah satu eh, apa ya itu pembelajaran lah buat kita kalau ternyata emang apa evaluasi. memberi informasi itu gitu jadi dan bisa buat apa namanya menjaga hubungan dengan konsumen dengan baik Oh, berarti tetap harus update informasi apakah di hari itu buka kah atau mungkin libur kah gitu ya ya untuk menjaga ya emang betul sih. Oke, selanjutnya eh, terkait aktivitas yang dijalankan, apa aktivitas utama yang dilakukan usahanya Mbak Alif untuk menjalankan operasinya dengan baik? yang pertama itu kita pada malam hari itu kita memproduksi cirengnya nah Ya, habis itu
dimasukkan ke Malam. kulkas karena namanya apa ya? Ya kalau kita masukkan ke kulkas itu kalau digoreng itu menjadi lebih renyah gitu kan ya. Ya. Itu Mm. langsung itu kan pemasaran. Nah, pemasaran itu kita buka kedai itu yang di Jakal KM 17,5 itu kita buka kedai sekitar sore jam 3. Di situ tutup dengan cireng yang apa namanya? Kita tutup itu sesuai dengan cireng yang sudah habis gitu, harus Hmm. habis. Selanjutnya buat pemasaran ya kita lewat media sosial. Terus buat pengemasan, Ya. kita pengemasan buat cireng, cireng itu yang pertama yang kalau pembeli ingin cireng yang sudah digoreng itu kita menggunakan eh, paper bag, paper bag kertas tas tas itu. Terus yang kedua kalau misal ada yang mau beli mentah, kita menggunakan mika gitu. Oke. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya terkait struktur biaya ini. Apa sih kalau boleh tahu eh, apa saja biaya terbesar dalam operasional bisnis yang dijalankan oleh Mbak Alif yang saat Kalau biaya yang lumayan besar ya Kak, ya. ya biaya operasionalnya sih kayak eh, apa namanya menjaga itunya apa sih ruko kita, kedai Oh kita ya, itu agar bersih stand gitu. Standnya. gerobaknya. Iya betul, karena kan Ya. kita jualnya di lebih tepatnya di trotoar ya Kak. Jadi kan harus dipindah-pindah gitu kan. Hmm. Nah, kita harus tetap menjaga stand kita tuh tetap harus bisa apa tetap aman. Nah, selanjutnya ya operasional ya mungkin di gas, terus minyak dan bahan baku, terutama di bahan baku ayamnya. Hmm. Karena kita tuh menggunakan daging ayam yang 100% tuh ayam gitu ya Kak, nggak ada tambahan apapun. Jadi ya itu yang lumayan Wih, besar di biaya. mantap. Oke, oke ini mungkin terakhir ya, terkait MVP atau apa ya gampangnya bahasanya tuh kayak versi sederhana dari produk tersebut sebelum ditawarkan gitu. Jika berbicara tentang produk atau layanan inti, apa bentuk paling sederhana yang mungkin dulu sebelum ya sampai sekarang gitu. Apa sih bentuk sederhana yang ditawarkan dari cireng tersebut MVP-nya? Saya bingung nih. Ya, maksudnya produk yang kita hasilkan tuh yang Mungkin ditawarkan bentuknya atau gimana? versi sederhananya ya apa ya sebelum eh, buka sampai buka cirengnya itu kayak lebih ke ini ya tadi tuh ditawarin ke temen dulu gitu ya. Mm-mm. PO. Hmm, iya PO. Apa ya? Sederhananya ya dulu kita bikin PO ya yang bentuknya ya Hmm, cireng isi ayam yang harganya tetap sama 10.000 dapat 6. Nah, ada dua dua apa ukuran, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi yang kecil itu 10.000 dapat 6, yang gede itu sepuluh ya. ribu dapat 4. Jadi apa namanya? MVP-nya yaitu tadi. Oh ada versi yang besar dan juga kecil gitu ya. Ya, ada dua variasi, Oke. besar dan Ya dua kecil. varian. Oke, mungkin itu untuk pertanyaan utama. Oh ya ini terakhir mungkin kesan pesan setelah wawancara ini gimana Buat Mbak kesan Alifah? dan pesan ya. Iya, Kesannya kesan ya, pesan setelah wawancara ini aja. Setelah wawancara ini yang kita lakukan. oh ya, kesannya ya seru, Senang, menyenangkan seru. karena kita bisa berbagi ilmu gitu ya Kak, Iya, kayaknya. betul. Nah, nah untuk pesannya, Sharing-sharing. pesan buat ya buat pesannya buat saya atau buat kakaknya? Oh ya, nggak udah kesan aja nggak apa-apa. Oh ya udah, Cukup, kesannya cukup, ya tadi cukup. ya Kak. Iya, oke. Terima kasih Mbak Alifah atas jawaban dan eh, informasi serta pengetahuan yang telah diberikan. Sukses terus Ya, untuk usahanya, amin. lancar terus, semoga selalu laris manis. Amin. Oke, Amin. Ya, eh, terima aku tutup. Sekian, terima ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih juga.